Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil, dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu static routing. Pengertiannya, static routing atau routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya, jalur spesifik ditentukan sendiri oleh admin. Lalu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil bukanlah suatu masalah besar, hanya beberapa entry saja. Jika jaringannya besar sekali atau ya medium hingga besar, itu akan menyulitkan seorang admin untuk mengatur tabel routing tersebut. Lalu bagaimana cara kerja routing tersebut? Yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi terima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Seperti itu. Langsung saja kepada percobaan agar lebih paham. Di sini dalam modul ini ada skenario seperti pada gambar berikut, di mana ada 3 router, masing-masing router terdapat jaringan di bawahnya, disambungkan seperti ini dengan IP seperti pada gambar. Lalu langkah percobaannya, buat simulasi. Pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini kita sudah menyeting semuanya dengan seperti ini. Pada PC 1 ada IP address seperti ini 192.168.1.1 dengan gateway-nya sesuai dengan routernya 62. Sini di fase Ethernet 0, dimana dia itu menuju ke PC 1 dengan IP address-nya 62. Lalu fase Ethernet 1 menuju PC 2 dengan 126. Oleh karena itu gateway-nya juga mengikuti router tersebut. Untuk DNS server kita pakai server 1 yang dimana 33.33.33.1. PC 2 sama. Sini kita pakai /26 untuk PC 1 dan PC 2. Di IP-nya 192.168.165 dengan gateway 126 sesuai dengan router tersebut. Di router ini terdapat serial 2 dan 3. Serial 2 menuju ke router 2, serial 3 menuju ke router pertama. Router ketiga, router ketiga. Kita cek di sini menuju ke router 2. Di sini ada IP address-nya 254, itu fase Ethernet 0 menuju ke PC 3. Dan di PC 3 sendiri IP-nya yaitu 192.168.253 dengan /25. Gateway-nya mengikuti router 254 dan DNS server seperti server 1. Lalu untuk serial 2 dari router 2 ini menuju ke router 3, yaitu 23.23.23.2/24, dan serial 3 nya menuju ke router 1 dengan IP nya 12.12.12.2/24. Lanjut ke router 3. Di router 3 terdapat 4 port yang sudah terhubung, yaitu fase Ethernet 0, 1, serial 2, dan 3. Fase Ethernet 0 dia menuju ke server 2 dengan IP 43.43.43/24. Lalu fase Ethernet 1 menuju ke server 1 dengan IP 33.33.33.3/24. Serial 2 dia menuju ke router 1 dengan IP 13.13.13.3/24. Serial 3 menuju router 2 atau tersambung dengan router 3 router 2 tersambung dengan router 2 dengan IP 23.23.23.3/24. Kita cek di server 1. Server 1 dengan IP 33.33.33.1.
gateway-nya mengikuti pada router 3 tadi, yaitu 33.33.33.33, DNS server 33.33.33.1. Server 2 dia dengan IP 43.43.43.43.1, gateway-nya 43.43.43.43 sesuai dengan router 3, dan DNS-nya 43.43.43.1. Seperti itu. Untuk setting IP setiap komponen sudah selesai. Lanjut ke isikan tabel routing statik setiap router. Pada tabel seperti ini ada 3 router yang harus disetting secara manual karena ini adalah static routing. Mulai dari router pertama, router 1. Kita pindah ke routing static ini. Kita mulai memasukkan sesuai dengan tabel tersebut. Pertama networknya 192.168.1.1.128, emasnya 255, lalu netshopnya 12.12.12.2. Kita tambahkan seperti itu hingga semuanya terisi. Untuk router kedua juga sama seperti router 1 tadi, dengan masukkan di network, netmask, dan netshopnya juga. Saya ulang. Jika selesai, pindah ke router 3. Untuk pengisian sama. Namun pada router 3 ini dapat kekeliruan pada tabel ini, yang seharusnya ini bukan 12.12.12.1, tapi 13.13.13.1 karena router 3 terhubung dengan router 1. Jadi 192.168.1.0 255.128, dan ini 13.13.13.1. Baik, kita cek lagi apakah ada kekeliruan. Baik, tidak ada. Tadi router pertama belum saya cek, ulang maksud saya. Kita cek lagi apakah sesuai dengan tabel berikut. Baik, sudah sama. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu adalah simulasi.
Pindah mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter event list sama dengan IPv4 ke ICMP. Seperti ini simulasi. Ini masih banyak sekali, kita show all or none. Edit filter, kita pilih ICMP saja. Oke. Kita urut dari 1. Kirimkan paket PDU dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Ya, sampai ke PC2 dan kembali lagi ke PC1. Berarti sudah berhasil. Karena terjadi dua arah komunikasi, sehingga itu adalah hubungan yang baik. Lanjut ke step berikutnya. PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Ini udah mulai beda jaringan dengan router yang beda pula. Oke, di sini masuk ke router 1, dia langsung ke router 2 dan langsung ke router PC3. Kembali lagi ke router 2 dan kembali ke router 1, lalu ke PC1. Sukses. Lanjut ke berikutnya. Dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Cek dia ke router 1, langsung ke router 3, langsung ke server 1 dan dia kembali. Ya, ini adalah sukses ya. Sukses. Nanti ke PC1 ke server 2. Ya, ke server 2, lalu kembali lagi ke PC1 dengan melalui dua router. Ya, sukses. Nanti ke PC3 ke PC1. Mengirimkan ke router 2, langsung ke router 1, lalu ke PC1 dan dia kembali ke PC3 dan sukses. Maaf, ini ada apa? Port yang tertampil sehingga agak sulit untuk melihat label dari komponen. Ya, ini sudah lebih jelas ya. Nama-nama dari setiap komponen lebih jelas. Tadi berhasil dari PC3 ke PC1. Lanjut ke PC3 ke PC2. Ya, dia berhasil kembali lagi. Lanjut ke berikutnya, yaitu PC3 ke server 1. PC3 server 1. Melalui dua router ke server 1, lalu kembali lagi ke PC3. Ini berhasil. Kita lanjut ke PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Ya, sampai server 2 dan kembali lagi ke PC3 dan sukses. Selanjutnya dari PC3 server 2 selesai, server 1 ke server 2. Server 1
ke server 2. Ini masih dalam, ya ini udah beda jaringan tapi dalam satu router, seperti PC1 ke PC2 ya, sampai ke server 2, kembali ke router 3 dan kembali ke server 1, berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC1, server 1 ke PC1. Tadi di awal PC1 ke server 1 berhasil, apakah server 1 ke PC1 juga berhasil? Sampai ke PC1 dan dia kembali ke server 1, ya berhasil juga. Selanjutnya server 1 ke PC2. Ini sampai server 1 ke PC3 sekalian. Berarti server 1 ke PC2 dicek terlebih dahulu seperti apa. Ya, dia kembali ke server 1, berhasil. Lalu server 1 ke PC3. Sini kita cek. Ya, sampai ke PC3, dia kembali ke server 1 dan berhasil. Baik, itu adalah jalannya PDU dari setiap komponen tadi menuju ke komponen lainnya. Lanjut ke terakhir, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3 tadi, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutannya. Cek dari poin 3, kita kembalikan ke real time. Lalu kita lihat PC1 ke PC2, kita trace PC1 ke PC2. Oh maaf, ini RAM tracer PC2 itu IP-nya 65. Ya, trace komplit dan berhasil, tidak ada request timeout. Lanjut PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. PC3 berapa? 253, 192, 198, 253. 253. Nah, trace dan trace komplit, tidak ada request timeout, berarti berhasil dengan melewati satu router. Oh maaf, dengan melewati dua router tadi ya, dengan ini 192.168.162 ini routernya 1 dan juga 12.12.12.12.2 dengan routernya 2 dari router 1. Lanjut ke PC3 nya seperti itu. Lanjut ke PC1 ke server 1. Server 1 IP nya 3333 331 331. Cek. Ya, berhasil juga, tidak ada request timeout. Dia melewati satu ini, router 1, lalu ke router 2 dengan IP nya tadi, dari router 1 ke router 2 dengan 13.13.13.3, lanjut ke server satunya seperti itu. Kita cek lagi mana PC1 ke server 2 sekarang. Server 2 itu 4343 431. Cek. Oke, berhasil juga dengan melewati dua router tadi. Sama routernya, cuman dia ke server 2 sehingga IP-nya beda. Lanjut. Sekarang PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Tracer PC1 itu 192.168
PC1. Oke, berhasil juga. Dia melewati router 2 dengan 254 ini, router 2 ya. Terus habis itu ke router 1 dengan 12.12.12.1 ini, lalu ke PC1. Dan di data request time out berarti berhasil. Nah, lihat lagi PC3 ke PC2 sekarang. PC2 itu 65. Ya, berhasil juga dengan melatih 2 router tadi sama, namun dia ke PC2 dan di data request time out berarti berhasil. Lanjut ke PC3 ke server 1. Server 1 tadi 3333 sini 3333 ya, dia melewati router 2 lalu menuju ke router 3 dengan IP-nya tadi 2323233 ini. Sini ya, pada serial 3 2323233. Lanjut ke server 1 seperti itu. Dan tidak ada request time out berarti berhasil. PC3 ke server 2 sekarang. Server 2 itu 431. Oke, berhasil juga dengan melewati router 2 langsung ke router 3, langsung ke server 2. Tidak ada request time out berarti berhasil. Lanjut ke server 1 ke server 2. Ini di close. Server 1 ke server 2. Tracer 43431. Ya, dia melewati satu router tadi. Ini, router ini. Lanjut ke server 2. Dan data request time out berarti berhasil. Lanjut server 1 ke PC1. Tuh, IP-nya 192.168.1.1. Ada 3, yaitu ya dengan 2 router. Dia melewati router 3 lalu menuju router 1 dan langsung ke PC1. Ini. Dia menuju ke router 3 ini dengan 33 tadi, 3/24 itu, lalu ke router 1 dengan 13.13.13.1 langsung ke PC1. Lanjut ke mana? Server 1 ke PC2 sekarang. Dan terakhir PC3. PC2 itu 65 dan berhasil dengan seperti tadi, seperti pada PC1 sama, namun ke PC2 ini. Lanjut ke PC3. IP pada PC3 adalah 253. Ya, juga berhasil, tidak ada request time out. Dia melewati 2 router, yaitu router 3 dengan tadi IP-nya 33 itu. Lalu ke router 2 dengan IP-nya 23.23.23.2, lanjut ke PC3 seperti itu. Ya, selesai. Dan seperti itulah cara kerja static routing. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.